Sudah sedekat ini dengan Piala Dunia. Ya, kita bangsa Indonesia sedang tidak bermimpi, tidak berhayal. Tidak cuma omon-omon belaka, tapi perjuangan itu mulai menunjukkan hasil. Laga menghadapi Cina menjadi salah satu agenda loncatan untuk setidaknya merasakan persaingan perebutan tiket Piala Dunia round keempat. Dan persiapan enggak hanya dilakukan oleh tim, tapi pihak pengelola stadion juga telah menakar rumput yang akan dipijak para pemain. Stadion utama Gelora Bung Karno lolos tes kelayakan dan akhirnya bisa melihat rumput hijau kembali. Cina sendiri mengakui kaget karena enggak menyangka melihat kemegahan GBK yang melebihi ekspektasi. Di mana sebelum tiba pemain mereka sempat enggak menghiraukan soal atmosfer pertandingan, tapi kini setelah melihatnya langsung jadi was-was. Di sisi lain, Timnas Indonesia sedang dipompa jiwa dan mentalitas petarungnya. Salah satunya dengan banyaknya poster motivasi bertuliskan Our Spirit, Our Story, dan Our World Cup. Sebuah tulisan yang penuh dengan makna dan kini sedang diupayakan oleh La Grande Indonesia dengan memberikan dukungan terbaik lewat TVO. Selain Timnas Indonesia yang melakukan berbagai sesi latihan ekstra, pada Selasa sore Timnas Cina juga akhirnya turun ke lapangan di tempat latihan A Stadion GBK. Terlihat rombongan Wu Lei dan kawan-kawan dengan wajah mereka kelihatan serius tapi tetap santai. Bisa dibilang ini bukan latihan yang keras, lebih ke pemanasan menyesuaikan cuaca dan kondisi. Nah, buat yang penasaran pengen lihat langsung, sayangnya sesi latihan ini tertutup, cuy. Hanya wartawan dari Cina yang dikasih akses buat ngintip, sedangkan media lokal disuruh jauh-jauh dari tempat latihan mereka. Di sesi latihan, salah satu pemain muda mereka, Hu Hetao, sempat mengobrol sebentar soal suasana Jakarta. Dilansir dari 163.com, ia mengaku lumayan culture shock dengan suasana stadion hingga tempat mereka latihan. Ia tak menyangka bakal mendapatkan jaminan keamanan yang ketat dan tempat latihan yang seprivasi ini. Waktu ditanya soal atmosfer stadion dan supporter Indonesia yang dikenal fanatik, Hu malah senyum. Ada banyak tempat di Tiongkok yang memiliki cuaca serupa. Saya memiliki kelebihan dalam kebugaran fisik. Jadi beban pada tubuh saya tentu akan sedikit lebih tinggi daripada cuaca normal. Namun cuaca memiliki dampak yang sama pada kedua belah pihak. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk membicarakan hal ini. Kita harus meningkatkan tekad untuk mengatasinya. Sebenarnya saya mungkin lebih menantikannya. Tidak peduli seberapa besar stadionnya, atmosfer ini adalah motivasi yang baik bagi para pemain. Tentu saja saya juga percaya bahwa banyak penggemar Tiongkok yang mendukung kami dan bersama kami, ungkap pengakuan Hueta kepada media Cina tersebut. Lebih lanjut, pemain muda itu menyoroti suasana sekitar GBK saat ia keluar dari hotel penginapan. Melihat keluar dari jendela hotel, Anda dapat melihat stadion yang ternyata sangat besar dari apa yang saya bayangkan. Dan di tempat itu kami akan bermain tanggal 5 dan perasaan pertempuran besar datang begitu saja. Selain itu, lapangan latihan tim nasional terletak di luar gerbang utara stadion utama Gelora Bung Karno persis di sebelah jalan. Lanjut pemain Cina, Hu Hetao. Ya, sekarang gak ada hari sebelum laga dimulai. Pelatih mereka katanya lebih fokus ke hal-hal dasar tapi penting banget. Semangat, kerja sama antar lini, dan eksekusi taktik, dan soal rasa gugup, ternyata mereka juga manusia biasa. Sebelumnya rumput stadion utama Gelora Bung Karno sendiri sudah dipastikan layak. Pada 1 Juni, pengelola GBK bersama dengan PSSI dan Lestarindo telah melakukan tes uji fungsional lapangan agar semua sesuai standar FIFA dan hasilnya cocok semua. Pemantulan bola sesuai, aliran bola yang menggelinding aman, ketebalan rumput juga aman, dan warnanya sendiri seger bugar. Pengelola GBK terus berinovasi dalam menjaga kualitas lapangan, khususnya rumput stadion agar tampil dalam kondisi prima. Berinovasi bukan saja dalam rangka mendukung aktivitas olahraga, tapi juga merawat jangka panjang ketika ada konser dan lain-lain. Gimana caranya harus tetap nggak berpengaruh terhadap kualitas rumput, dan yang lebih surprise, pihak GBK sendiri menambahkan satu terobosan dengan lampu sorot yang lebih menyala khusus buat laga versus Cina ini. Selain itu, di tribun GBK sekarang ini masih ada segerombolan penggemar yang sedang sibuk kesana-kesini. Mereka adalah La Grande Indonesia, kelompok penggemar yang siap memberikan surprise khusus dalam laga menghadapi Cina. Dan tinggal hitungan jam, tentu saja surprise itu harus disiapkan sesegera mungkin, yakni berupa tifo spesial. Mereka akan seperti biasa memasang di tribun dan akan dibentangkan dari sebelum lagu kebangsaan berkumandang hingga peluit ditiup, pertandanya dimulainya pertandingan. Tifo ini akan menambah atmosfer pertandingan yang luar biasa yang diperlihatkan pendukung setia SAD Garuda.
Laga tersebut layak dinanti soal kreativitas supporter Timnas Indonesia, La Grande Indonesia. Di tengah persiapan timnas senior yang sedang bertarung di round 3 kualifikasi Piala Dunia, jangan lupa kalau PSSI juga punya tugas untuk membentuk timnas U23 yang bagaimanapun akan bermain di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Tentu saja misi lolos ke Piala Asia U23 adalah target yang mutlak harus dicapai. Karena di edisi sebelumnya Indonesia mampu membuat kejutan dengan lolos ke semifinal sebagai tim debutan. Di Timnas U23 PSSI telah menunjuk Gerald Van Onenburg sebagai pelatih kepala. Jelas bagi Gerald ini adalah tugas yang gak kalah penting daripada tugasnya sebagai asisten Kluivert di Timnas senior. Dan setelah dipastikan Indonesia akan segrup dengan Korea Selatan, Laos, dan Macau di grup J, so pasti Coach Gerald sangat antusias. Terlebih Indonesia sendiri akan main di kandang sendiri dalam babak kualifikasi ini. Sehingga Coach Gerald sangat berambisi menciptakan komponen Su yang benar-benar bisa bersaing. Yang mana itu juga nggak lepas dari adanya penambahan pemain diaspora. Intinya untuk mencapai target besar yang dicanangkan, Coach Gerald kabarnya akan membentuk rangka tim yang udah pasti diisi nama-nama terbaik. Bahkan bisa dibilang ini akan jadi skuad yang cukup mewah untuk ukuran Timnas U23. Di sisi lain, kita semua tahu jika Korea Selatan pasti bertekad membalas kekalahan atas Indonesia di 8 besar Piala Asia U23 edisi kemarin. Terlebih sekarang mereka punya Shin Tae-yong yang sekarang menjabat sebagai Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Korea Selatan. Di mana dalam hal ini meskipun emosional, namun ST pastinya akan memberikan segala informasi soal peta kekuatan Indonesia terutama dari pemain-pemain yang pernah ia tangani. Sebab dalam hal ini mengingat kualifikasi Piala Asia U23 dilaksanakan pada awal September yang mana periode itu masuk ke kalender FIFA Matchday. Ada kemungkinan pemain dari timnas senior seperti Marcelino, Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Strijk bisa aja dipanggil untuk membantu tim ini lolos ke Piala Asia U23 2026. Timnas U23 tentu juga nggak bisa kita lepaskan gitu aja dari perhatian. Dan melihat sikon sekarang, sebenarnya kerangka tim yang ada udah disiapkan dari Timnas U20 dan U22 kemarin. Akan tetapi harus diakui untuk bersaing di level Asia sebagian besar pemain masih belum mencukupi hal tersebut. Maka dari itu, Gerald Van Onenburg yang ditunjuk sebagai pelatih kepala pasti akan coba untuk merekonstruksi tim ini agar menjadi lebih tangguh. Enggak cuma dari pemain di kompetisi dalam negeri, akan tetapi pemain-pemain diaspora pun juga pastinya akan dilibatkan. Sejauh ini untuk Timnas U23 udah ada nama-nama diaspora seperti Dion Mars, Welber Jardim, Tim Gapens, dan Jens Raven. Nah, untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan yang ada pastilah Coach Gerald udah menyiapkan nama-nama pemain diaspora terbaik untuk memperkuat tim. Dan sepertinya untuk mencapai misi lolos ke Piala Asia, Coach Gerald akan membuat skuad yang mewah agar Timnas U23 bisa bersaing karena di edisi sebelumnya mampu berhasil lolos hingga ke semifinal. Yang pertama untuk pos kiper ada Kain van Oevelen kiper utama FC Volendam yang berhasil promosi ke area divisi musim depan. Kiper 21 tahun itu diketahui memiliki darah Indonesia dari neneknya yang lahir di Surabaya pada masa Hindia Belanda yang mana statusnya adalah Believer. Dan saat ini Kaini hanya memegang paspor Belanda sehingga dia harus melalui proses naturalisasi. Jelas Kaini adalah kiper yang sangat oke bila sukses didapat. Karena di musim ini Kaini tampil gemilang dengan 27 penampilan di semua kompetisi. Mencatatkan 11 clean sheet dan hanya kebobolan 27 kali. Kaini bersama pemain keturunan Indonesia lainnya yaitu Mauro Delstra dan Luca Blondo turut berkontribusi membawa FC Volendam promosi ke area divisi musim depan, dan berpeluang besar untuk menjuarai RT Divisi atau kasta kedua Liga Belanda dengan 4 laga sisa. Dilansir dari Volendam Inside, klub besar seperti PSV dan Ajax dikabarkan tertarik memboyong kiper bertinggi 199 cm itu. Dan jika Indonesia memanggil, Kaini menyatakan siap untuk berseragam Garuda. Kemudian untuk pos pemain belakang masuknya Dion Mars dan Tim Gapens memang sebuah poin plus. Akan tetapi masih ada nama-nama seperti Jenson Seal dari Sunderland, ataupun Tristan yang mana keduanya sama-sama baru pulih dari cedera parah. Bila keduanya berhasil fit tepat waktu maka itu akan jadi tambahan kekuatan yang menjanjikan. Serta jangan lupakan juga pemain yang kini main di Jerman,
yakni Reno Mans yang juga menyatakan keterbukaannya untuk membela Indonesia. Di barisan gelandang, jangan pernah melupakan sosok Sam Eiffel. Tentu semua nggak akan lupa saat di timnas U20-nya Indra Syafri ia gagal lolos seleksi. Tapi semua juga harus tahu ketika itu di Toulon Cup ia bermain bukan di posisi aslinya sebagai gelandang serang dan terbukti di Nakbreda U21 Sam telah tampil 29 kali dengan torehan 3 gol.